Masuk ke contoh konsolidasi, penjualan hulu dan hilir aset tetap. PT Faikar dan PT Dias adalah satu grup, tapi dalam 3 tahun, mereka saling menjual aset bolak-balik. 3 transaksi, 2 arah berbeda, 1 kertas kerja konsolidasi. Bagaimana cara merapikannya? PT Faikar memegang 90% saham PT Dias. Sejak akuisisi, keduanya terlibat 3 transaksi aset tetap. Transaksi pertama, awal 2009, PT Faikar menjual tanah ke PT Dias dengan keuntungan Rp20.000. Ini transaksi hilir. Tanah itu kemudian dijual PT Dias ke pihak luar pada 2011, tapi dengan kerugian Rp4.000 berdasarkan harga transfer. Transaksi kedua, awal 2010, PT Dias menjual peralatan ke PT Faikar dengan keuntungan Rp80.000. Ini transaksi hulu. Peralatan masih digunakan PT Faikar per 31 Desember 2011 dengan sisa umur manfaat 5 tahun. Transaksi ketiga, awal 2011, PT Faikar menjual bangunan ke PT Dias dengan keuntungan Rp128.000. Hilir lagi. Bangunan masih dimiliki PT Dias dengan sisa umur manfaat 8 tahun. Tabel 5.8 ini adalah lapangan pertandingan konsolidasi PT Faikar dan PT Dias. Angka-angka dari 2 perusahaan digabungkan lalu disesuaikan lewat kolom eliminasi. Yang tersisa di kolom kanan adalah wajah sesungguhnya grup ini. Perhatikan beberapa baris kunci. Keuntungan atas bangunan sebesar Rp128 di kolom PT Faikar langsung dieliminasi penuh lewat ayat jurnal C. Nilainya 0 di laporan konsolidasi karena bangunan masih dalam GRUT. Kerugian atas tanah di PT Dias tercatat Rp4, tapi lewat ayat jurnal A dikreditkan Rp20, sehingga laporan konsolidasi menunjukkan keuntungan Rp16. Angka ini mencerminkan keuntungan sesungguhnya dari sudut pandang entitas konsolidasi saat tanah dijual ke pihak luar. Beban penyusutan mendapat 2 koreksi sekaligus. Ayat B mengurangi Rp16 untuk peralatan. Ayat C mengurangi Rp16 untuk bangunan. Total penyusutan konsolidasi turun menjadi Rp600. Laba dari PT Dias sebesar Rp210,4 dieliminasi penuh lewat ayat D karena tidak boleh double counted di laporan konsolidasi. Rekonsiliasi ini adalah cara kita membuktikan bahwa angka investasi di neraca PT Faikar bukan sekadar tebakan. Setiap rupiah bisa dilacak, bisa dijelaskan dan ada alasannya. Titik awal kita adalah ekuitas PT Dias per 31 Desember 2010, sebesar Rp2.400.000. Bagian PT Faikar yang 90% menghasilkan Rp2.160.000. Tapi 3 penyesuaian harus dilakukan. Pertama, dikurangi Rp20.000 untuk laba tanah yang belum terrealisasi. Kedua, dikurangi Rp57.600, yaitu 90% dari Rp64.000 laba peralatan yang masih belum terrealisasi di awal 2011. Hasilnya, investasi awal tahun 2011 adalah Rp2.082.400. Kemudian selama 2011, ditambahkan laba dari PT Dias sebesar Rp210.400. Angka ini sudah mempertimbangkan realisasi tanah, pengakuan sebagian peralatan, dan eliminasi laba bangunan yang baru terjadi. Dikurangi dividen yang diterima, Rp108.000. Hasil akhir, investasi pada PT Dias per 31 Desember 2011 adalah Rp2.184.800. Masih di contoh konsolidasi penjualan hulu dan hilir aset tetap. 2 jurnal pertama ini punya karakter yang sangat berbeda. 1 mengakui realisasi, 1 mengeliminasi yang belum terrealisasi. Jurnal A untuk tanah. PT Faikar pernah menjual tanah ke PT Dias dengan keuntungan Rp20.000 di tahun 2009. Keuntungan itu belum terrealisasi selama tanah masih dalam grup. Di 2011, PT Dias menjual tanah itu ke pihak luar, maka keuntungan Rp20.000 akhirnya terrealisasi. Jurnal A mengkreditkan keuntungan atas tanah Rp20.000
sehingga kerugian Rp4.000 yang tercatat di PT Dias berubah menjadi keuntungan konsolidasi Rp16.000. Jurnal B untuk peralatan. Ini transaksi hulu, PT Dias yang menjual ke PT Faikar. Laba belum terrealisasi di awal 2011 adalah Rp64.000. Karena transaksi hulu, laba ini harus dialokasikan proporsional. 90% menjadi beban akun investasi, yaitu Rp57.600, dan 10% sisanya menjadi beban hak minoritas Rp6.400. Akumulasi penyusutan 2 tahun sebesar Rp32.000 di debit, beban penyusutan tahun berjalan Rp16.000 di kredit, dan peralatan Rp80.000 di kredit untuk mengembalikan ke nilai asal. 4 jurnal ini melengkapi gambar besar konsolidasi PT Faikar dan PT Dias. Masing-masing punya peran yang berbeda, tapi semuanya menuju satu tujuan, laporan yang bersih dari pengaruh transaksi internal. Jurnal C untuk bangunan. PT Faikar menjual bangunan ke PT Dias di awal 2011 dengan keuntungan Rp128.000. Karena transaksi hilir dan bangunan masih dalam grup, keuntungan dieliminasi penuh. Penyusutan 1 tahun atas keuntungan itu Rp16.000, yaitu Rp128.000 dibagi 8 tahun juga dikoreksi. Akumulasi penyusutan di debit, beban penyusutan di kredit. Jurnal D mengeliminasi laba dari PT Dias sebesar Rp210.400 yang sudah dicatat PT Faikar. Dikreditkan ke dividen Rp108.000 yang sudah diterima dan sisanya Rp102.400 ke akun investasi untuk menetapkan resiprositas antara investasi dan ekuitas di awal tahun. Jurnal E untuk hak minoritas. Beban hak minoritas sebesar Rp33.600 diakui. Dikreditkan ke dividen PT Dias bagian minoritas Rp12.000 dan hak minoritas Rp21.600. Jurnal F adalah eliminasi standar akun timbal balik. Laba ditahan PT Dias Rp800.000 dan modal saham Rp1.600.000 di debit. Dikreditkan ke investasi dalam PT Dias Rp2.160.000 dan hak minoritas awal Rp240.000.